Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza Salman Farisi di Stellapod Celebrity Podcast. Jangan lupa saya selalu pengen bilang celebrate your happiness. Dan sekarang di sebelah saya ini, nggak di sebelah ya, di depan saya ini ada Bapak Iko Mangmanik Sumardika. Tolong teman-teman setting 2 jam. Setting 2 jam. Nggak usah lama, kita nggak usah pakai durasi sekarang, setting 2 jam nggak apa-apa. Kan Pak Mani, apa kabar Pak? Tar dulu saya manggilnya Bapak, Bos atau Bro? Apa aja deh? Apa aja ya? Terserah. Ya, oke. Pak Mani, Bapak ya? Ya, siap. Soalnya saya agak sungkan kalau ngomong Bro ya. Oke, Pak Mani ini Pak Mani. Apa Bro ya, Bro? Ya, terserah deh, apa aja boleh. Terserah aja. Bos aja, Bos. Ayo Pak Manik deh. Pak Manik sibuk apa sekarang? Sibuk seperti biasa sih. Jadi ngurus anak, kemudian ngurus bisnis, ya seperti biasa. Katanya sekarang bisnisnya lebih dari satu ya? Ya, kalau masalah bisnis sih sebenarnya kalau dengan adanya kita di masa pandemi seperti ini ya memang ada beberapa perusahaan saya memang lagi tutup nih. Ya. Nah, tapi ada beberapa juga yang dalam masa pandemi ini saya buka bisnis baru. Jadi ada beberapa yang saya urus sekarang itu ada beauty salon. Jadi ada Hanatita, Dahlia, kemudian pada saat pandemi kemarin itu kita buka Mosha. Nah kebetulan itu saya join atau ini kerjasama dengan mentor saya juga itu Pak Dr. Dharma dengan DNI. Nah itu membuat Mosha. DNI Skin Center. Ya, DNI Skin Center. Kemudian juga ada beberapa yang rencananya sih saya mau launching. Jadi ada jual kue juga, Hanakeki, Japanese cheesecake. Ya. Nah, seperti itu. Banyak banget ya. Orang lain tuh kok motor berisik ya. Tolong suruh ngerem. Tolong Satgas, tolong sebelah sana Satgas Covid, motor jangan lewat-lewat berisik ini. Oke, jadi kalau orang lain tuh masa pandemi tuh menurun bisnisnya, beliau meningkat ya. Wah, berarti luar biasa Pak Manik. Tapi sebenarnya gini Pak, intinya kalau masalah pandemi itu memang ada plus minus ya. Jadi ya memang sih kebanyakan dari kita merasakan minusnya. Jadi memang ya dulunya kita itu bebas, sekarang lebih terbatas, kita pakai masker kan, kita harus protokol. Nah, sebenarnya pandemi ini memberikan suatu pelajaran yang sangat besar bagi saya. Contohnya? Sebenarnya gini Pak, kalau dulu saya itu merasakan yang namanya kebahagiaan itu nanti. Oke. Nah, ini menarik nih. Orang kan biasanya yang dicari itu adalah seberapa besar kebahagiaan yang kita dapat gitu ya. Tapi sekarang Pak Manik itu punya statement bahwa kalau misalkan dulu punya perasaan atau berpikir kalau kebahagiaan itu yang dicarinya nanti. Nah, sekarang ini gini Pak, saya itu dulu sebelum pandemi ini, saya itu susah merasakan suatu kebahagiaan Pak. Jadi istri Bapak cantik, anak lucu-lucu. Nah itu permasalahannya Pak. Nah jadi saya itu pada saat itu tidak merasakan suatu kebahagiaan. Karena? Jadi itu saya menganggap itu bukan sesuatu hal yang anugerah yang diciptakan oleh Tuhan kepada saya gitu. Saya nggak ingat itu. Oh ya ampun. Nah, yang saya lihat itu hanyalah nanti ke depan saya pengen punya apa, itu baru saya bahagia Pak. Nah jadi mungkin saya sedikit cerita. Pada saat saya mulai berbisnis, nah itu tentunya saya tuh backgroundnya memang tercetak dari suatu keadaan yang memang membuat saya itu harus bertarung gitu. Jadi fight ini. Mungkin saya cerita sedikit karena background saya, keluarga saya ini memang awalnya tidak baik. Jadi ya Bapak tahu sendiri kan. Jadi sudah belasan tahun sama saya. Jadi FYI aja ya, for your information bahwa Pak Manik kenapa saya manggilnya Bapak, karena beliau itu adalah bos saya udah 10 tahun ya. Jadi makanya saya bilang setting 2 jam aja enggak apa-apa. Saya tahu dari 0 sampai Z saya tahu. Nah, dulu pada saat saya mulai itu berbisnis, jadi atau mengelola perusahaan keluarga, tentunya itu saya memang dengan background yang memang fight dengan keluarga. Jadi saya bersaing dengan kakak saya. Pada saat itu juga mungkin dikatakan saya itu punya bekas saudara ya pada saat itu saya berpikirnya seperti itu, Pak. Karena saking saya itu punya konfliknya dengan keluarga, khususnya kakak saya itu, saya merasakan saya tidak bahagia. Ya karena sorry motong, karena memang saya juga pernah sempat pada saat awal dengan Bapak kan memang juga kelihatan bahwa
itu konflik itu terjadinya sengit ya. Iya, benar. Sengit dan terus betul-betul yang memang membuat salah satunya itu apa namanya? Ngaruh ke masing-masing Iya, bisnis ya. Ya, oke. Jadi Pak, pada saat itu tuh saya merasakannya hidup itu banyak masalah aja. Yang ada dalam hidup saya tuh penuh dengan masalah. Itu dulu. Ya. Jadi yang ada itu saya hanya mengeluh. Ya. Setiap saya ngobrol sama teman-teman, itu saya ngeluh. Apalagi saya mentor saya nih yang punya selebriti ini. Ya. Wih, pada saat ketemu, Ya. itu pasti saya ngeluh. Oke. Beliau ga, saya tuh begini, saya tuh begini. Itu sampai bosan dia dengernya. Nah, Bosan nggak? iya. Sebenarnya dulu yang punya selebriti ini, si Pak Yoga ini, itu yang ngajakin saya itu untuk seminar. Nah, jadi saya tuh seminar kemana-mana. Nah, akhirnya saya ketemu kepada suatu seminar ya bahasa saya sih ya. Jadi itu kayak cuci otak gitu. Di brainwash. Iya, brainwash. Nah, itu sebelum pandemi, Pak. Ya. Itu kondisinya pada saat ada di Indonesia 2 terkonfirmasi positif. Ya. Nah, itu saya seminar. Itu kalau nggak salah itu di Surabaya. Bersama Pak Yoga. Barengan sama Pak Yoga. Iya. Sebenarnya sebelum saya seminar itu banyak sahabat-sahabat saya yang menyampaikan hal-hal yang baik buat saya. Yes. Tapi pada saat itu kondisinya saya masih emosi, saya masih dibutakan oleh ambisi. Saya nggak mendengar itu, Pak. Jadi banyak nih teman-teman saya misalnya gini, bro, saya punya masalah, bro, gitu. Aduh nih, masalah itu 90% itu karena reaksi kamu, 10%-nya itu karena nasib, gitu. Nih asik nih apa? Tolong diulang, Pak. Nah, teman-teman saya itu ya, ada beberapa mentor sih ya. Saya tuh Pak Lesmana Balizu itu yang sering mengingatkan saya bahwa nih, kalau kamu merasakan hidupmu banyak masalah, sebenarnya itu datangnya itu dari kamu sendiri. Ya, Karena apa? Ya. Masalah itu adalah 10% karena nasib, 10%. 90%-nya karena reaksi kita. Oke, 90%-nya karena reaksi kita ya. Memang berarti masalah itu kejadian karena memang 90% ya memang karena lu sendiri gitu ya kan. Tapi pada saat itu, Pak, kembali lagi, saya itu merasakan bahwa Tuhan itu nggak adil sama saya. Aduh. Ya terus. Iya. Kok orang lain bisa sukses? Ya. Kenapa saya itu seperti ini ya? Gitu. Nah, akhirnya saya sama Pak Yoga itu ke sana dan di sana saya brainwash. Jadi cuci otak lah. Saya sebutnya itu saya cuci otak pada saat itu, Pak. Jadi saya baru menemukan suatu kebahagiaan itu karena disadarkan oleh mentor saya tersebut. Ya. Jadi pada saat itu pertama saya menuliskan apa yang saya inginkan. Oh, banyak. Kan saya disuruh nulis pasti, nih. karena kan kita kan kalau apa yang diinginkan Iya, banyak pasti ya, banyak terus. nih kan. Pasti. Nah, saya pada saat itu nulis, wih banyak nih. Ini nih saya ingin punya Mini Cooper, saya pengen punya Alphard yang gitu. Nah, terus disuruh sekarang apa kegagalan kamu? Oh, banyak. Ya. Banyak juga pada saat itu. Saya tulis banyak nih. Saya gagal ini, gini. Nah, Ya. sekian. Oke. Setelah itu yang ketiga, saya disuruh menuliskan apa pencapaian terbesar kamu. Jadi apa sih pencapaian-pencapaian yang kamu pernah dapatkan dari semenjak lahir sampai sekarang? Pada saat kemarin mengikuti seminar ya. Jadi saya disuruh nulis itu. Ya. Nah, pada saat itu saya berpikir gini, loh, pencapaian pasti sedikit gitu. Karena apa? Saya berfokusnya kepada kegagalan, Pak. Ya. Jadi saya bukan berfokus kepada pencapaian pada saat itu. Saya nulis nih, sedikit. Saya nulis nih 1. Nah, pada saat itu kan ada musik nih yang menghanyutkan. Oleh karenanya saya tuh mulai terpikirkan nih. Kayaknya musiknya saya kenal ya musiknya. Sering saya kasih ke karyawan saya semua. Jadi treatment itu sering saya gitu. Tapi enggak bener loh, treatment itu memang banyak kok membuat perubahan-perubahan yang signifikan gitu kan pada seluruh manusia. Benar. Silakan lanjutkan. Pada saat itu saya berpikir sedikit saya akan bisa tuliskan, tapi ternyata banyak gitu. Nggak kalah dengan kegagalan, nggak kalah dengan impian saya gitu loh. Jadi pada saat itu, loh, ternyata banyak nih gitu. Di sana saya nangis, Pak. Saya menyadari bahwa
ternyata selama ini tuh saya kurang bersyukur gitu. Nah. Tuhan itu sebegitu besarnya memberikan sesuatu anugerah kepada saya. Yes. Itu yang saya sadari, Pak. Betul. Saya nangis pada saat itu, Pak. Ya. Nah, itu suatu momentum saya itu berubah. Di sana saya berubah. Dan di sana saya diajarkan, satu, saya itu harus ikhlas. Yes. Di sana saya ikhlas, Pak. Yang kedua, bersyukur. Itu dua poin yang saya sadari. Dan pada saat saya pulang dari sana, nah itu COVID-nya merebak. Nah, itu momentum saya itu berubah. Jadi, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pandemi COVID ini memang satu, ada minusnya. Banyak perusahaan saya tutup, apalagi saya kehilangan perusahaan. Ya. Oleh-oleh itu saya hilang gitu. Ya. Sudah tutup. Ya. Jadi, sebaliknya, itu ada plusnya juga. Jadi, saya mulai mengerti tentang hidup. Mengerti bagaimana sih kebahagiaan yang sebenarnya itu apa gitu. Saya kan berpikirnya kebahagiaan itu nanti kalau pada saat saya memiliki ini dan ini. Ternyata kebahagiaan itu sudah saya dapatkan dari dulu. Saya saja yang tidak menyadari. Pak Manik aja nggak sadar Iya, ya. nggak sadar. Ternyata banyak hal seperti keluarga saya, istri saya. Ya. Di mana nyari seperti itu lagi? Widih, susah. Widih. Tolong di highlight di mana nyari yang seperti itu lagi. Oke, lanjut. Nah, ini menarik banget. Jadi kalau biasanya kan orang-orang itu kalau di brainwash itu dengan hal-hal yang negatif ya. Contohnya apa, di brainwash bisa ngemeladakin hotel lah, brainwash. Tapi sekarang nge-brainwashnya dengan hal yang positif ya. Bahwa pemanik itu bahwa pemanik itu mendapatkan kebahagiaan setelah di brainwash ya kan. Benar. Wih, mantap. Cuman saya ada satu statement yang tadi menarik banget. Pak Manik pernah merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil ya. Tapi kalau saya dari dulu sampai akhir, mohon maaf, saya merasakan Tuhan itu adil, Pak. Saya selalu merasakan Tuhan itu adil. Kenapa? Kalau misalkan si Reza ini ya dikasih kayaknya sama kayak Pak Manik dan Beli Yoga, udah bahaya Pak saya, Pak. Waduh, udah bahaya. Udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Pakai Mini Cooper gitu, udah bahaya. Makanya lu Reza ingat ya kata Tuhan ya. Reza lu udah pakai gitu aja. Udah itu aja itu. Lu Vario ya udah. Nggak boleh gitu juga. Nggak boleh gitu juga. Jadi gini Pak. Intinya pada saat itu pulangnya dari sana, saya juga diajarkan pada seorang tetangga saya malah. Dulunya saya tuh nggak pernah ngobrol loh sama tetangga saya itu. Jadi dimantapkan lagi oleh tetangga saya, karena gini, saya tuh ngomong bahwa, saya sudah ini, tapi pada saat itu masih tersisa kata-kata negatif yang keluar dari mulut saya. Nah, pada saat itu tetangga saya yang memang sudah mempunyai kesadaran serupa, itu mengingatkan lagi. Nih, jangan sekali-sekali menyebutkan atau berpikir kata-kata negatif, karena itu akan membuat bawah sadar kamu negatif juga gitu. Jadi, nah, yang saya yakini sekarang ini Pak, kan semesta itu bekerja seperti apa yang kita yakini. Kalau kita yakin, semua itu akan terrealisasi, ya gitu kan. Betul. Nah, saya si mentor saya ini, si yang punya celebrity car ini, dulu itu ceritanya gini, dia itu punya keajaiban gitu. Ajaib nih, saya dapat ini. Kalau saya kok berpikir, kok saya nggak pernah punya keajaibannya, kok nggak dapat. Kemarin gitu. saya sempat ngobrol sempat podcast juga kan bareng bareng Beli Yoga ya, punya celebrity, ownernya celebrity mobil ini, memang sempat cerita seperti itu. Nah, terus itu dia tuh, saya heran sama dia ya. Kenapa terus saya ajaib nih, saya dapat ini, terus ketemu sama ini, dapat segini. Kayak black. Kok saya nggak pernah ya gitu. Tuhan ini kok nggak adil sama saya gitu. Nah, dari sana saya berpikir dengan saya cuci otak ini, kemudian saya baru menemukan keajaiban pertama saya. Nah, ceritanya dulu seru pada nih. saat dulu saya buka salon. Oke. Itu saya berpikir bahwa gini, ada partner saya nih, Dokter Dharma ini kan itu punya banyak inilah klinik nih banyak nih kan, ada 30-an lah kalau Nah, itu saya berpikir kalau yang saya DNI Skin Center DNI Skin Center ini. Nah, masuk ya, tolong ya dokter, DNI Skin Center. Tolong dok. Nanti dokter kesini ya. Jadi pada saat itu saya berpikir, enak nih kalau misalnya join sama dokter, kita punya salon di setiap kliniknya, itu cepet
cepat bisa berkembang. Ya. Jadi kalau misalnya kita join sama dokter, itu kita bisa punya 34 salon nih kan nih, gitu. ya. Nah itu saya berpikir, sempat saya ajuin ke dokter Dharma, dok kenapa nggak buat salon aja nih di kliniknya? Setiap klinik, ya. Karena kan pangsa pasar kita sama nih Ya, kan ya. gitu. Oh, saya nggak ngerti nih tentang salon gitu kan. Nah, terus pada saat itu saya udah nggak lanjutin lagi gitu kan. Selang beberapa mungkin setahunan ini saya ketemu lagi, saya ditelepon, nih kita ketemu yuk gitu kan. Nah, Wih, ngobrol akhirnya kita buat salon aja lo gitu di klinik saya. Aduh, kok tercapai Ya. nih. Nah, itu keajaiban pertama saya. Ajaib ya. Saya ngomong sama Pak Yoga yang punya selebriti ini. Pak Yoga, akhirnya saya dapat keajaiban gitu kan. Yang asalnya nggak pernah Ya. dipur Iya. istilah Pak Yoga dapat keajaiban bola 5 Bapak baru 1 ya. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa kan amazing. Benar. Gitu ya. Saya itu sama Pak Yoga ya sering curhat gitu ya. Diajak ke Jakarta kan dulu seminar nih. Tar dulu, saya motong ke Jakarta Nah, seminar. bukan kota. Nah, jadi Aduh. kan seminar nih Aduh, kan gitu. ada nyonya di depannya. Kan seminar. Nah, di sela-sela seminar di jam istirahat saya, "Nih, anterin yuk. Ayo." gitu kan. Kemana gitu. nih? Nggak ke kota tapi. Ternyata bukan ke kota. Oh, bukan, ya, oke, Saya oke. pikirnya ke kota gitu kan. Berharap ke kota. Iya. Ya, Oke. Terus diajak nih ke mall. Wih, saya diajak ke mall nih. Ternyata lihat mobil. Ternyata dealing di sana. Geblek gitu. Oh, gini toh keajaibannya gitu. Iya. Dan ternyata seminggu lagi laku. Nah, itu kan udah laku. Jadi Pak Yoganya yang jual mobil atau yang dealing Iya. mobil laku. Kan dia belinya di Jakarta. Terus bawa ke Bali. Ke Bali. Di Balinya seminggunya laku. Udah minggu itu balik lagi ke Jakarta nggak ke kota? Enggak, belum. Oh, enggak. Belum pada saat itu Belum. belum. Yang setahu saya sih belum gitu. Ya, Nah, ya jadi orang-orang mesti di sini mikir ya, kalau misalkan orang-orang di Jakarta kan tahu ya, kalau orang-orang yang Bali, Jakarta kota emang ada apa? Kota kan? iya. Kota ya Iya. kan? Ya ada Mangga Tapi Besar kan, ya. ya. Terus apa di sana kan banyak ya? Banyak. Emang kan itu nama kota, emang salahnya saya apa? Kalau bilang ada Mangga Besar, lah emang kenapa? Iya. Kan itu nama Iya, jalan, nama kan jalan. nama Bener. daerah. Oke, Nggak lanjut. ada yang salah. Oke, skip lanjut ya. Terus apa nih? Ya, jadi gitu. Jadi momentum saya itu merubah hidup saya itu pada saat sebelum pandemi. Nah. Ya mungkin ya udah masuk pandemi sih, pada saat itu kan ada 2 konfirmasi, sudah terkonfirmasi positif di Indonesia. Nah, seperti oke, jadi mungkin yang selanjutnya saya mau nanya gini, Pak. Kan dulu tuh kan awalnya di pariwisata ya kan, yang memang tadi sudah diceritain kalau misalkan di pariwisata itu awalnya memang kita harus benar-benar kayak tertekan, wah oke, akhirnya saya harus mulai untuk berbisnis nih dengan ada kendala yang seperti tadi. Nah, gini Pak, kemarin itu di pariwisata kan banyak hal nih yang saya lalui nih, sudah belasan tahun Ya. ya kan. Kalau saya itu mulai mengelola bisnis itu kan 2008. Ya, Nah, akhirnya di 2000 berapa ya kemarin COVID itu kan saya memutuskan Ya, tutup. Nah, pada saat itu momentum ya memang menyadarkan saya banyak hal dari yang saya ceritakan itu, cuci otak itu tersebut. Ya, jadi mungkin saya ceritain sedikit tentang kehidupannya sedikit ya. Kalau bisnis udah biasa gitu. Jadi saya ingin share ingin menceritakan sesuatu bahwa kalau dulu saya ngelihat kakak saya tuh udah kesel gitu bawaannya. Nah, tapi pada saat saya setelah cuci otak itu, saya mulai belajar ikhlas, belajar bersyukur. Nah, saya melihat kakak saya itu sangat-sangat bahagia saya melihatnya gitu. Jadi dulunya saya itu dendam, kakak saya tuh gitu kan. Nah, santai. iya. Tapi setelah itu, Pak, saya tuh merasakan suatu kebahagiaan. Saya punya saudara, saya punya orang tua, kan gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin begini, yang diajarkan oleh guru saya itu, Pak Mardigo itu adalah bagaimana kalau misalnya kita itu mempunyai pemikiran positif, itu akan berimbas dari lawan bicara kita, Pak. Jadi kalau misalnya kita ini secara tidak sadar, kita kan sebenarnya suatu action kita atau kegiatan kita atau perbuatan kita itu kan sangat dipengaruhi oleh bawah sadar. Ya. Nah, kalau bawah sadar kita nggak bagus atau negatif, itu secara tidak langsung kita akan memunculkan suatu action yang tidak baik juga. Betul. Saya sadar dengan itu, Pak. Jadi saya beberapa kali ya sudah menyadari hal seperti itu dengan ya bahwa kalau misalkan
kita sudah bilang berpikir bahwa di bawah sayanya kayaknya nggak akan bisa deh. Ya. Ya itu pasti bakal kejadian. Betul itu nggak bisa. Salah satunya contoh yang konkret ya misalkan saya main biliar nih misalkan contohnya ya. Pada saat saya mau nembak bola itu ke lubang, kalau dalam hati bilang kayaknya nggak bakalan masuk, saya paksain nembak, betul loh nggak masuk. Itu tuh bener-bener hal yang memang betul-betul terjadi sih sebetulnya gitu. Jadi kalau saya pada saat itu Pak ya, dulu kan saya tuh di hati saya atau pikiran saya itu dipenuhi oleh iri hati, terus kemudian ada Nah, kenapa sih ya? Kan kamu cuma bilang astagfirullah. Oke, lanjut. Iri hati, terus kemarahan, dendam, itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi kalau dari mentor saya bilang bahwa kalau seandainya kita memiliki perasaan-perasaan tersebut atau pikiran-pikiran tersebut, kinerja otak kita itu akan berkurang. Jadi nggak produktif gitu Pak. Nah intinya kalau misalnya dalam satu gadget lah ya, jadi misalnya kita punya komputer nih. Komputer kita itu setengahnya hal-hal negatif, kayak Pak Reza kan suka ngumpulin video bokep gitu kan ya. Nah jadi kan padahal dia yang request dong. Pak, tolong ini saya kasih habisnya. Tolong downloadin yang banyak. Nah ini saya kasih uang untuk VPN-nya. Nah, oke, lanjut. Biasa kalau paman ini buang badan biasa. Nah, jadi gini, kayak gadget itu kalau misalnya potong-potong dikit ya. Minum. Oke. Ini apa? Itu apa ini ya? Itu strawberry ya. Saya maaf ya yang ngambil yang coklat ya. Boleh minum nih, biar tadi soalnya ada video-video bokep itu jadi agak tegang nih saya. Ya, minum. Saya lanjut ya. Kalau kayak kita umpamakan kayak komputer. Kalau komputer itu setengahnya itu hard disknya berisi yang negatif, kayak misalnya sebenarnya sih bokep itu nggak negatif juga ya. Oh enggak, itu ada positif. Iya, itu adalah education. Yes. Okay. Nah, kalau misalnya itu kita terus tonton, terus tentunya gadget itu tidak akan produktif. Iya, benar. Iya kan? Ngeheng malah ya. Iya, ngeheng, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dari gadget tersebut kita isi hal-hal yang positif, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita, gadget itu akan mendatangkan uang, Pak. Betul. Nah, itu saya berpikir. Nah, pada saat saya ketemu sama kakak, karena saya sudah cuci otak, ini di mana pikiran-pikiran itu saya sudah musnahkan, dalam arti bukan dihapus. Jadi sebenarnya kalau misalnya ingatan itu bukan dihapus, Pak. Tapi ingatan itu cara memandang sesuatu ingatan itu dibelokkan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya melihat sesuatu dari kacamata yang sebelah timur nih, itu ternyata negatif. Oh, saya kesel gini. Tapi kalau misalnya saya sebaliknya dari sisi yang berbeda saya lihat, ternyata itu ada benernya. Ya. Nah, segala sesuatu itu pasti ada benar dan salah. Dan kita tidak bisa menjudge bahwa sesuatu itu, itu salah. Itu nggak bisa. Ya. Karena di balik itu, di sisi yang berbeda pasti ada plusnya. Ada tujuannya kenapa sih orang itu seperti itu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat itu saya ketemu sama kakak sudah bisa mengikhlaskan, sudah bisa ketemu sama kakak itu sudah oke. Yang dulu itu mungkin saya itu berpikirnya dari sisi yang negatif. Tapi sebenarnya kakak saya itu ada yang sisi positifnya. Dia sayang kok sama saya gitu. Ya, betul. Tapi caranya mungkin dari penglihatan saya itu berpikirnya itu salah gitu. Ya, namanya kita kan bersaudara lah ya. Ya. Kan mungkin bisa ada yang saling membenci gitu ya, kan. Namanya bersaudara kan apalagi sekandung gitu kan pastilah ada sisi yang betul-betul bisa saling menyayangi. Dari saat itu mungkin bawah sadar saya sudah positif. Jadi saya ketemu sama kakak itu ceria gitu loh. Gitu kalau ketemu. Kayak orang gila gitu. Enggak. Biasa. Enggak. Tapi itu tersirat dari Pak. Tersirat. Jadi kalau misalnya kita gini, kita mau punya sesuatu pemikiran negatif nih. Nah, saya ketemu sama Pak Reza nih kan. Saya punya pikiran negatif, Pak Reza tuh gini. Itu secara tidak langsung itu akan menunjukkan oleh face kita. Ya. Jadi secara tidak langsung Pak Reza itu akan membenci saya. Gitu. Udahlah, kita akan bentrok jadinya gitu loh. Ya. Nah, sama juga saya sering menceritakan ini kepada karyawan-karyawan saya. Dan karyawan saya itu salah satunya ada yang bilang gini, "Aduh, Pak, bener, Pak. Kenapa kan gitu?" Pak, dulunya saya pada saat mulai bekerja, saya berpikirnya begini. Oh, pasti kayak kenal karyawannya siapa. Oh iya. Oke. Pak,
kalau saya sudah berpikir semenjak saya masuk kerja, itu saya berpikir, wah nggak ada dah yang suka sama saya gitu loh. Teman-teman saya ini nggak ada yang suka dah sama saya. Suka gitu. dalam hal apa nih? Hal Ya, relationship. nggak maksudnya gini, nggak nyaman sama dia kan gitu. Pokoknya dia tuh menyebalkan gitu loh. Ya, menurut teman-temannya dia itu pasti menyebalkan gitu. Okay. Itu yang sudah terpatri dalam otaknya. Yang dia sudah set. Nah, akhirnya teman-temannya itu kan berpikirnya karena secara tidak sadar dia tuh masem gitu ininya, mukanya gitu. Itu emang mesem sih. Nah, jadi pada saat itu teman-temannya itu juga berpikir seperti itu. Nah, semenjak saya ngomongin kayak gitu, saya sadarkan dia, jadi dia jadi ngerti bahwa dia itu mulai berpikirnya positif. Gitu. Oh, ya, teman-teman saya pasti suka sama saya gitu. Akhirnya setelah itu teman-temannya jadi suka sama dia. Teman-temannya bilang bahwa dia berubah gitu. Ya, oke. Dan ini jujur aja ya. Karena saya sudah dengan Pak Manik kan sudah lama, memang terasa sekali perubahannya pada saat saya awal-awal dengan ketemu Pak Manik sampai sekarang, cuma hobinya aja yang nggak berubah sampai sekarang ya. Apa tuh? Nah, intinya kalau itu kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Berubah banget drastis ya. Gini Pak, kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita pasti akan menjadi orang baik, gitu loh. Jadi semenjak saya itu cuci otak itu, saya juga tidak bisa sadar begitu saja sendiri gitu Pak. Jadi saya harus mencari lingkungan-lingkungan yang memang harus bisa mengingatkan saya. Saya juga orang biasa, orang yang tidak sempurna Pak. Kadangkala saya itu juga merasakan saya tidak balance. Jadi saya emosi itu pernah gitu. Tapi kalau misalnya kita di sekeliling kita itu vibrasinya bagus, jadi mereka akan mengingatkan kita gitu. Nih nggak boleh kayak gitu nih, ingat nih gitu kan. Seperti itu. Ya karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi sih. Memang ada faktornya yang bilang begini. Ya kan lingkunganmu A, B, C, D tetap dari gimana dari kita kan. Tapi 90% lingkungan itu memang mempengaruhi. Ya itu kalau misalkan memang vibe-nya positif ya positif, vibe-nya negatif ya negatif. Jujur, pada saat awal-awal saya datang ke sini itu kan pertama kali saya datang ke Bali ini kan memang vibe-nya itu kurang lebih itu agak sedikit negatif ya. Sekarang coba saya untuk mencari vibe yang positif, akhirnya juga mendapatkan hal yang positif juga. Saya juga dulu gitu Pak. Jadi vibe saya itu negatif. Soalnya sekarang saya bergaul dengan Bapak. Kok kenapa selalu buang badan ke saya ya? Oke. Ini mau saya bongkar aja sekalian nih. Jangan ya. Ada istri saya. Oke. Oke, kalau ada travel mart gitu mau saya bongkar enggak? Bercanda bos. Bu Bos maaf ya, Bu Bos bercanda. Oke, Pak Manik. Tapi sekarang sudah pernah mendapatkan kebahagiaan yang dibilang hakiki kah apa? Iya. Sudah ya? Sudah. Ternyata sekarang ini gini, kita mau bahagia itu karena kita sendiri. Dan sekarang kita mau bahagia, sekarang ini juga sudah bahagia, Pak. Betul. Jadi kebahagiaan itu karena pikiran kita. Kalau kita set sekarang ini kita sedang berbahagia, ya kita bahagia, Pak. Nah, gini, Pak. Kalau dia diingatkan oleh tetangga saya itu, jadi nih, kalaupun kamu itu berstatement atau berdoa, jangan meminta. Kan biasanya kita berdoa tuh, aduh, semoga saya begini kan gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, bawah sadar kita itu merasakan itu tidak sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya kalau saya berdoa itu ya, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya menganggap bahwa Tuhan itu ada dalam diri saya juga. Gitu. Pasti. Jadi terus kemudian saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bahagia, saya sehat, saya kuat, saya sukses, seperti itu kan. Saya beruntung. Nah, itu paling utama itu saya beruntung. Karena orang yang pintar, orang yang mungkin sukses itu dikalahkan sama orang yang beruntung, Pak. Iya. Gitu. Kalau orang Jawa tuh bejo. Ya bejo, benar. Nah, jadi kalau misalnya Pak Yoga itu kembali lagi ke Pak Yoga. Iya, Pak Yoga itu beruntung orangnya gitu. Iya. Saya juga nggak nyangka kayak gitu keberuntungan. Kayaknya dia marganya Hokian. Iya benar. Hokian kalau singkatan Mandarin sama Hokian, dia Hokian dia kan. Gitu. Oke, jadi sudah mencapai kebahagiaan kan? Sudah diselebrasikan nggak sih kebahagiaan itu? Salah satunya misalkan, saya udah bahagia, saya bisa selebrasikan kebahagiaan saya setiap detik menselebrasi kebahagiaan saya, Pak. Berarti setiap detik celebrate your happiness dong, ya kan? Benar. Tapi nanti gini, Pak. Kalau impian
Kalau saya berpikirnya bahwa impian itu ada, Pak. Jadi dalam ini sama kayak Pak Yoga tuh kan di setiap sekeliling ruangannya dia itu ada semua foto-foto impian-impiannya dia. Oke. Oh ini enggak nih. Nanti di kantor-kantornya ada. Jadi saya juga kayak gitu, Pak. Okay. Jadi saya punya impian, saya punya ini. Nah, itu saya akan celebrate nanti pada saat saya sudah mendapatkan impian saya tersebut. Amin. Nah, cuma kalau ditanyakan kebahagiaan, itu saat ini saya bahagia banget, Pak. Ya. Apalagi ketemu sama Bapak. Oh pasti, ya. bahagia kan? Bahagia banget. Alhamdulillah, terima Ya. kasih. Bahagianya tulus ini, tulus ya. Oke, terima kasih. Yes, jadi mudah-mudahan kalau misalkan Pak Mani sudah bahagia dan Pak Yoga sudah bahagia, Ya. saya nggak magang Ya, lagi di sini gitu loh, benar, ya kan? benar. Nggak jadi host magang lagi di sini ya. Ya. Bisa langsung tanda tangan Ya, gitu Pak. tanda kontrak. Ya, terima kasih. Gitu. Nah, karena berarti kan memang ada yang salah satu impian yang belum tercapai, ya kan? Ya. Ada. Ya karena kan kemarin sempat juga ngobrol ya dengan beberapa narasumber di sini, kalau misalkan manusia itu kan nggak selalu puas ya. Ya. Pasti aja, aduh kayaknya saya belum punya ini nih, kayaknya saya belum punya ini nih. Nah, salah satunya aja yang memang Pak Manik itu impian yang belum tercapai itu yang akhirnya kalau misalkan saya dapat ini, gue bakal celebrate nih dengan hal yang membahagiakan ke yang lain atau kayak seperti apa sih yang belum tercapai, misalkan salah satunya aja impian yang belum tercapai nih, kalau misalkan tercapai gue bakal celebrate impiannya karena tercapai. Apa salah satunya? Apa ya? Kebanyakan sih saya. Nggak ada yang memang Spesifik gitu. Nggak ada. Ini, jadi setiap tahun kita sudah diajarin oleh mentor saya juga ya. Nah. Setiap Banyak tahun, banget, Pak, mentornya. ya, Oke. mentornya Pak Yoga aja tuh. Iya. Jadi setiap tahun itu saya punya ini impian. Jadi kalau misalnya dulu itu kan saya mengejar impian itu dengan ambisi, Pak. Nah, sekarang kalau saya itu mengejar impian saya dengan saya berbahagia, Pak. Gitu. Saya menikmati prosesnya, Bagus saya sih, berbahagia gitu loh. Jadi itu akan saya dapatkan Ya. nggak kerasa gitu. Ih, sudah dapat ini gitu. Nah, itu yang disebut oleh Pak Yoga itu adalah suatu keajaiban gitu. Ya, jadi nggak jadi- kerasa, ih, sudah dapat aja Ya, nih gitu. betul. Mencapai ke impian itu dilakukan dengan bahagia, itu Bahagia. lebih enak daripada Iya. saya mau mencapai sesuatu tapi lu nya ngeluh mulu Iya. gitu, percuma juga. Intinya begini, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, tentunya pasti berpikirnya sudah dapat, ya sudah. Pengen lagi yang lainnya, kan gitu. Nah, jadi itu bukan sebagai acuan saya untuk menjadi suatu kebahagiaan gitu loh. Acuan saya bahagia itu sekarang, Pak, gitu loh. Setiap detik, setiap proses itu saya berbahagia. Nah, terus begini, Pak. Satu lagi. Saya itu percaya dengan ajarannya Seven Habit. Nah, bukan semuanya sih. Ada dua yang saya memang dalam visi misi hidup saya itu ada dua. Yaitu adalah think win-win dan be proactive. Jadi think win-win itu saya berpikir menang-menang. Memenangkan orang lain dulu, baru memenangkan diri saya. Ya. Jadi saya itu ingin berguna bagi banyak orang, Pak. Nah, jadi saya tidak di awal itu mengharapkan imbalan. Nah itu yang saya pikirkan dulu. Bagaimana saya mempunyai action yang memberikan efek yang luar biasa gitu dulu. Itu saya tampilin dulu. Nah, nanti terserah si orang tersebut merasa itu bagus atau tidak, ya pasti akan kita diberikan reward kayak gitu. Ya. Mungkin takutnya teman-teman atau misalkan rekan-rekan semotor semua di sini yang nggak tahu apa itu Seven Habit, bisa dijelasin, Pak. Seven Habit itu ya simple aja. Seven Habit itu Seven Habit itu 7 kebiasaan Kebiasaan. yang efektif Ya. dalam hidup kita. Jadi Ya. sebenarnya Seven Habit itu banyak hal. Jadi ada Seven Habit untuk anak-anak, Ya. ada Seven Habit untuk sebenarnya banyak Ya. sekali yang mengeluarkan si Ya. Seven Ya. Habit itu siapa? Stephen McCovey kalau nggak salah. Oke. Jadi di sana diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang efektif. Jadi kayak anak saya di sekolah di TIT gitu kan, Ya, oke. Itu juga diajarin. Apa-apa, sebutin aja biar masuk ya. Iya, benar-benar. Biar masuk ya. Anak saya sekolah di Regents itu diajarin Seven Habit, Pak. Itu memang sangat efektif Ya. banget gitu. Jadi dia berpikir menang-menang, be proaktif itu sangat luar biasa, Pak. Oleh karenanya saya itu tetap dalam menjalankan hidup saya berfokus pada itu. Jadi saya harus bisa memberikan sesuatu dulu, baru orang lain akan memberikan sesuatu untuk saya. Ya. Terlepas daripada orang itu memanfaatkan saya, misalnya kayak gitu, ulah saya positive Ya. thinking aja. Betul. Jadi apa?
dalam segala sesuatu yang kita alami itu pasti ada satu pembelajaran, Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi, ternyata dari semenjak itu saya udah bisa seperti ini, jadi tahu seperti ini. Nah, itu aja saya berpikir, simple. Agar kita tidak berpikirnya ruwet gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya kita negatif thinking, nanti gini loh, nanti gini. Oke. Ya nggak ngapa-ngapain kita jadinya gitu loh. Benar. Kalau saya nih pribadi ya, kalau saya pribadi itu apa yang sebelum saya tercapai itu sampai sekarang ya sudah sempat pernah tercapai tetapi akhirnya gagal ya. Setelah saya pengen punya pasangan, Pak. Saya pengen pasangan dengan umur saya yang sebenarnya sekalian promosi juga, halo tolong ya. Tetap. Intinya gini, Pak. Jangan ya saya juga kayak gitu ya. Intinya saya pernah gagal juga, tapi itu harus dirubah sisi pandangnya. Itu bukan suatu kegagalan, tapi itu pembelajaran buat kita. Nah, itu dia. Makanya kenapa saya beruntung banget bisa ketemu dengan sharing bareng-bareng sini dengan Pak Manik. Itu adalah salah satunya, ya itu dia. Saya pernah kegagalan. Kalau Pak Manik kan pernah kegagalan dalam satu bidang, ya apapun itu kan yang tadi dibicarakan. Kalau saya kan dalam pasangan nih. Saya pengen mencoba untuk pada saat nanti saya sudah mendapatkan pasangan lagi, ya mudah-mudahan bisa seterusnya lah sampai mati kan gitu. Nah, kembali lagi dengan Pak Manik ya kan, Pak Manik otomatis sudah mempunyai pasangan ya sekarang ya kan. Anaknya 2. Iya, anak 2. Cantik sama ganteng. Dan sekarang istrinya juga kan cantik nih. Iya, cantik banget ya. Ya, tolong. Cantik banget. Nah, kan ada nih beberapa orang yang memang saya itu dengan pasangan itu saya sangat banget ketergantungan nih. Dalam arti sangat banget ketergantungan itu adalah saya harus apapun dengan istri saya kemana-mana dengan istri. Ada yang memang ya udah sih sana-sana istri saya pada saat di rumah ya bareng-bareng nih. Nah, Pak Manik tergolong karakter orang yang mana nih? Jadi gini, karena kan ada karena salah satunya juga teman-teman bukan atau misalkan daripada public figure juga ada yang seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan saya itu harus dengan kemana-mana dengan istri saya. Jadi gini, kalau saya itu tipikal orang yang tidak bisa hidup tanpa istri saya. Sama. Gak gini. Oke, habis ini langsung bikin adiknya Anta, oke? Nice. Okay. Gini, jadi memang beberapa tipe ya. Jadi ada orang itu yang suka kayak kerja bareng sama istrinya, jadi couple planner gitu kan. Itu ada. Ada juga yang nggak suka gitu loh. Ada yang suka sendiri, saya sendiri aja gitu, istrinya sendiri juga gitu loh. Atau istrinya itu fokus untuk rumah tangga, dianya yang mencari uang. Memang ada seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau saya tipikal orang yang couple planner. Jadi saya itu membuat sesuatu, create sesuatu itu pasti berdua. Dan kemudian kalau misalnya untuk keputusan itu memang harus berdua atas kesepakatan bersama gitu. Cuma ada minusnya juga, Pak. Kalau minusnya dengan tipikal seperti saya ini jadi lambat gitu. Jadi kita itu dalam satu project nih kan berdua nih. Lain kalau misalnya ada orang yang sendiri-sendiri mempunyai ini kan keduanya menghasilkan gitu loh. Nah, kalau saya itu satu wadah gitu loh. Nah, jadi apapun itu kalau misalnya suatu keputusan itu pasti harus nyari kesepakatan baru bisa berjalan gitu. Seperti itu. Ya itu dia, karena kan saya itu adalah salah satu orang yang dia dulu ya sebetulnya orang yang ya udah sih masing-masing gitu ya. Nah. Kamu misalkan mau kerja saya kerja, tapi ya pada saat di rumah tetap kita harus bareng-bareng gitu. Nah, makanya dan saya tahu banget karakter Pak Manik yang memang selama ini kan memang selalu berusaha kan bareng-bareng dengan istrinya ya, dengan bugenya di istrinya. Nah, saya pengen nanya nih salah satunya awalnya ini kembali ke bisnis ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Awalnya itu kan pariwisata, kok tiba-tiba milih salon, pilih istilahnya dari pariwisata tiba-tiba sekarang ke kecantikan, lebih ke grooming gitu. Kenapa? Gini Pak, pada saat dulu kan itu kan timpang ya dari pariwisata tiba-tiba langsung. Jadi gini, dulunya Pak, saya ingin cerita sedikit kenapa sih jadinya membuat salon. Nah, dulunya saya kan ngelola perusahaan keluarga nih, Cening Ayu itu. Ya, jadi pada saat itu momentum saya itu pengen melepaskan semua. Jadi pada saat itu saya keluar dari rumah, saya ngekos, bukan ngekos sih, jadi tinggal di kos-kosan gitu. Tapi kos-kosan itu milik saya. Jadi terus bedanya apa dengan kos-kosan punya saya? Nah, gini. Jadi saya tuh tinggal keluar dari rumah. Jadi saya tinggal di kos-kosan saya.
ya sempit lah dibandingkan dulu kan gitu, Iya. segala fasilitas juga terbatas gitu. Nah itu saya mulai berpikir untuk bisa buat inilah sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Nah. Jadi membuat lini bisnis yang berbeda. Iya, iya. Kalau dulu pariwisata semua kayak misalnya bisnis-bisnis saya yang lain itu kan semua berpaku pada pariwisata. Karena Jadi sorry motong, karena sudah terpatri brand image-nya Pak Manik itu dengan saya itu di pariwisata. Pariwisata, dengan benar, beberapa orang. benar. Karena kan sudah menjalankan berapa hampir puluhan tahun kan Ya. di bisnis Nah pariwisata. pada saat itu istri saya itu memang suka yang ngerias-ngerias Oh. gitu, misalnya untuk orang yang wedding, Ya, ya pre-wedding gitu. Nah itu suka ngerias, akhirnya saya ikutin, saya dukung istri saya. Jadi saya tuh nyotirin, setupin ininya untuk make upnya kan gitu. Nah berjalannya waktu itu kurang lebih setahun kalau nggak salah. Nah itu kita berpikir, aduh kalau misalnya untuk kayak ngerias ini kayaknya musiman gitu loh. Jadi gimana kalau misalnya kita buat salon gitu. Nah pada saat itu pun kita memang dengan modal yang sangat-sangat terbatas pada saat itu memang puncaknya dropnya saya pada saat itu Pak. Jadi tapi puji Tuhan Tuhan itu memberikan suatu kemudahan-kemudahan gitu loh. Jadi kita diberikan kontrakan yang murah. Akhirnya dengan apa yang saya ketahui, pengetahuan saya bisa kayak misalnya online, misalnya gitu memasarkan salon itu secara online. Nah, itu akhirnya berkembang, Pak. Dan sekarang sudah ada berapa? Sekarang sudah ada 3. Mantap. Dari bisnis yang kecil nyetirin, iya. sekarang sudah ada 3 ya. Pada saat dulu itu, Pak, cuma ada 3 cermin saja. Nah, Nah kan orang itu kan misalnya smoothing itu kan Ya. itu kan ada di cermin nih. Ya. Nah dulu pada saat saya awal-awal saya buat salon itu cerminnya cuma ada 3, tapi orangnya itu ada 7, ada 10. Gitu. Jadi yang Waiting treatment list. ya enggak yang nge-treatment. yang di treatment itu kan itu ada beberapa step Pak. Hah. Jadi ada step 1, step 2 kayak gitu kan. Step 1 itu sudah dia di depan cermin, pindah lagi, ada Ya, orang datang lagi kita olesin step ya, 1. Nah, jadi itu datang dengan mudah gitu loh. Tuhan itu memudahkan saya pada saat itu. Ceng datang teret. Akhirnya saya nambah cermin, saya nambah lagi salon, buat salon lagi. Kurun waktu 6 bulan saya buka lagi kayak gitu. Oh, 6 bulan ya? 6 bulan ya? Oke. Nah, kayak gitu. Jadi memang dimudahkan saya pada saat itu. Dan berarti sekarang rencana mau ada lagi nambah 4. Pengennya. Oke, Ya, mantap. tapi pasti. mantap. Oh, kita harus optimis. Iyalah, Pasti, 4, pasti bisa. 10 juga nggak apa-apa. Pasti bisa. Ya kan, pasti bisa. Ya kan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi karena gini loh Pak Manik, karena kan itu benar-benar timpang ya. Dan memang ternyata memang bisnis kecantikan ini adalah awalnya dari bugeknya kan, Iya. awalnya dari Tapi kalau misalnya dari salonnya, Hah? bugeknya pun nggak punya basic sebenarnya. Ya. Tapi ya karena kita memang nekat gitu, pengen punya salon, gimana caranya pasti ada jalan gitu kan. Nah ada gitu kan kita rekrut karyawan datang ternyata ya memang awal-awal kita masih harus menyesuaikan gitu. Kita harus belajar lagi ini. Tapi kondisinya ya dengan kita yakin semua itu pasti akan bisa kejadian gitu loh. Jadi saya berpikir dengan pengetahuan saya yang saya dapat dulu mengelola Cening Ayu, dengan adanya saya dengan tidak punya basic gitu loh, saya hanya mengenalkan staff ini. Nah dari sana saya sadar bahwa staff itu adalah aset terpenting dalam perusahaan. Nah, tolong Gitu. di highlight ya. Ya, B. Staff. Nah jadi gini, B. saya Kok B ini sih? Saya B. saya dalam membuat sistem untuk mengelola salon ini, saya berpikirnya begini, saya harus fair, terbuka. Jadi si staff itu tahu juga perhitungan saya seperti apa. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi memang gitu harus Pak. seperti itu, betul, Terus betul. kemudian kita juga harus upgrade terus. Nah. Terus kita juga memberikan reward kepada Ya. karyawan. Jadi saya kan membuat sistem KPI, Key Performance Indicator Ya. kepada staff-staff saya. Meskipun perusahaan saya kecil, tapi Itu saya sudah penting sih, betul penting itu. KPI itu penting. ya. Betul. Jadi ada beberapa indikator yang saya buat untuk menilai karyawan saya. Ya, Jadi ya. produktivitas, ada kedisiplinan, ada tim feedback seperti itu. Jadi saya pengen bahwa karyawan-karyawan saya itu adalah sebuah tim yang sangat luar biasa, super tim gitu loh. Ya. Jadi itu yang akan membuat saya sukses nantinya. Jadi bukan hanya saya saja yang sukses, tapi saya pengen juga karyawan saya juga Semoga sukses sukses, gitu. ya, Jadi ya. mereka naik juga skillnya, di-upgrade terus ya, gitu. ya. Seandainya pun tidak
terus-terusan di tempat saya, mereka bisa juga ini misalnya menjadi korean yang profesional ataukah buat salon juga, nggak masalah saya gitu loh. Jadi Tuhan itu kan pastinya sudah memberikan rezekinya masing-masing. Tapi dan saya sudah mengajarkan juga mengarahkan juga staf-staf saya itu juga untuk mempunyai pemikiran yang positif. Jadi kalau mereka itu keinginannya buat salon, pasti nanti kamu bisa buat salon kok gitu loh. Nah, saya juga tidak harus mengekang mereka itu hanya ada di salon saya, enggak gitu loh. Saya berpikirnya nanti saya lebih seneng kalau dia nantinya menjadi orang sukses. Ya, betul. Karena kan kita juga istilahnya meng-hire si staff itu juga kan meng-create dia juga untuk lebih bagus. Ya kan pada saat kamu lepas dari company kita atau kamu lepas dari perusahaan saya, otomatis kan kamu datang ke sana tuh kamu harus nge-upgrade dong. Jangan malah tambah downgrade. Itu sih yang betulnya kadang para staff itu tidak bisa memikirkan hal seperti itu. Nah, oke. Ini seru banget ya apa yang kita obrolin dengan Udah 2 jam. Belum. Oh, serius udah berapa nih? Udah berapa nih? Kalau misalkan mau lanjut 2 jam lanjutin terus. Ya, jadi 2 session. Oke, enggak. Kita juga kan durasi, Pak. Habis ini kan Bapak mau ada syuting lagi, saya mau ada syuting lagi ya kan. Sibuk kita sibuk. Tapi enggak benar, ini menarik banget loh apa yang udah diceritakan. Apalagi tentang masalah kehidupan. Ya, masalah kehidupan. Jangan salah. Apapun setiap orang itu punya problem masalah yang beda-beda. Punya perjalanan hidup juga yang beda-beda. Nah, sekarang ini salah satunya adalah apalagi generasi milenial ini ya kan. Dia yang selalu pengen instan, dia yang selalu pengen otomatis gue pengen terus bahagia apapun caranya gue lakuin. Nah, tolong kasih sedikit aja. Kan pasti rata-rata rekan-rekan yang nonton juga banyak dari generasi milenial nih. Kasih tipsnya dong biar menjalani kehidupan tuh bisa lebih enak, bisa lebih enjoy, bisa lebih santai dengan kita harus tetap bersyukur loh. Jangan kan gini. Walaupun kita tidak punya barang yang branded, tapi kita punya barang yang tidak branded, masih banyak orang-orang yang juga belum punya banyak barangnya seperti kita, seperti itu. Nah, coba Pak Manik, karena Pak Manik itu seru sekali tadi yang sudah dibicarakan, kasih dong tipnya. Sedikit. Inti dari yang ingin saya sampaikan itu adalah yakinlah semesta itu akan bekerja seperti apa yang kita yakini. Nah, tolong kan dicamkan. Ya. Jadi kalau kita yakin semua itu pasti akan bisa menjadi suatu kenyataan. Itu dulu. Jadi kalau saya berpesan, saya selama ini belasan tahun itu dengan mindset yang salah. Jadi kalau bisa teman-teman yang mendengarkan juga ini, ya saya juga soalnya begini. Beda orang, beda hasil. Beda orang, beda juga cara untuk bisa membuat mereka itu tersugesti dengan baik kan gitu ya. Jadi intinya adalah outputnya adalah kita harus memiliki mindset yang positif. Jadi untuk memiliki mindset yang positif itu kita harus mendengarkan yang baik-baik, berada di kalangan yang baik-baik gitu. Terus dalam hati pun kita sebenarnya kalau mentor-mentor saya bilang atau motivator bilang bahwa kalau misalnya kita itu lebih banyak berkata atau ngobrol itu dalam hati daripada kita secara langsung. Oleh karenanya kita berkatalah dengan yang baik-baik gitu loh. Jangan sampai ada yang namanya kata-kata negatif, harus positif gitu. Itu yang membuat mindset kita itu adalah positif nantinya. Kalau mindset kita positif, itu akan outputnya action kita pasti akan positif, Pak. Nggak ada yang misalnya pemikirannya positif, actionnya negatif, nggak ada itu, Pak. Oke. Gitu. Nah, itu berawalnya dari pikiran. Itu dengan suatu kebiasaan. Kalau kita sering latih itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita terbiasa positif kan bagus. Iya, betul. Wow, mantap ya. Thank you Pak Manik. Jadi saya suka banget dengan kata-kata yang tadi dua poin yang saya remind itu adalah selalu berpikir positif. Kalau misalkan berpikir positif dan yakinlah itu kamu pasti bakal terjadi. Yang pertama, terus yang kedua adalah mencapai tujuan itu capailah dengan bahagia. Lu kalau misalkan ingin mencapai tujuan, capailah dengan kebahagiaan. Kalau misalnya orang itu berubah, Pak. Kalau saya kan berubah ya. Dulunya saya merasa saya itu mindset saya salah gitu loh. Saya orang gagal dulu. Kalau sekarang saya orang bahagia gitu. Saya brand diri saya seperti itu dalam hati. Jadi gini, orang itu akan berubah itu bukan dari orang lain, Pak. Misalnya saya ingin merubah Pak Reza, itu susah gitu loh. Tapi dari diri sendiri. Nah, itu orang itu akan berubah apabila satu, memang perubahan itu berasal dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah ada momentum yang membuat dia itu sadar. Misalnya contoh,
misalnya Pak Resa sakit ya, bukan ini Ya. mendoakan ya. Intinya seandainya ada orang yang sakit misalnya itu, terus dia berpikir, saya harus berubah. Nah, itu momentum itu yang akan merubah dia. Biasanya seperti itu. Nah, kalau saya pada saat itu memang pas momentumnya saya itu ingin berubah dan kemudian saya dicuci otak, akhirnya dengan kuatnya niat saya untuk berubah, akhirnya saya berubah gitu. Gitu. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Ya, itu masalah itu pun hadir karena kita sendiri. Ya, gitu. itu dia. Makanya segala sesuatu itu bukan orang. Jadi bukan orang yang bakal bisa ngerubah kita, tapi diri kita sendiri kan. Ya. Itulah yang kenapa saya itu kenapa saya selalu bilang podcast ini kalau bisa panjangin aja karena ngomongin masalah kehidupan tuh nggak habis-habis. Ya, karakter orang beda-beda, permasalahan orang beda-beda, tapi ya karena kita terbatas dengan durasi. Iya, benar-benar. Iya, oke. Jadi terima kasih. Ya, siap, Pak Manik. siap. Udah sharing-sharing ya, sekali lagi buat teman-teman atau teman-teman semua, apa yang sudah kita obrolin ini adalah mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Sekali lagi nih ya, saya camkan, berpikirlah selalu positif. Sorry, betul kan? Benar. Selalu berpikir positif. Kalau misalkan memang positif, apapun bisa bakal terjadi deh yang positif juga. Nah, makanya kalau misalkan kamu sudah mencapai keimpian, jangan lupa celebrate your happiness. Yes. Ya kan? Masuk ya? Masuk. Oke, terima kasih Pak Manik. Sampai ketemu lagi. Terus pantengin aja, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, comment, share, and like. Gitu nggak sih tuh rentetannya benar? Oh ya, sama bunyikan loncengnya ting gitu. Nanti mungkin kedepannya atau bisa nextnya kita bakal ketemu lagi dengan narasumber yang lebih oke. Mungkin narasumbernya nanti agak sedikit panas ya kan, agak sedikit gerah gitu ya kan. Itu nggak. Thank you, terima kasih. Bye bye. Oke, bye bye.